Oke, kita coba bahas ya untuk yang DSL ini, soalnya Bapak belum pernah nyoba juga, jadi penasaran. Di sini DSL kelima, tapi di sini datanya masih teracak, maka kita harus ngerapihin dulu. Jadi di sini kita akan peroleh paling kecilnya adalah 4,9. Kemudian di sini ada 5,4 gak sih? Lalu ada 5,9. Lalu ada 6. Lalu ada berapa di sini? 63, 6,3. Terus ada 6,7. Lalu ada 6,9. Lalu ada 6, oh enggak sih, ada 7 dulu. Lalu ada 7,2 dan 7,5. Oke. Jadi di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 data. Nah, maka untuk mencari DSL 5 itu rumusnya adalah DI adalah I dikali N plus 1 dibagi 10, karena DSL itu per 10 dan ini datanya selalu N plus 1 mau dia genap atau ganjil ya. Jadi kita akan peroleh DSL 5 itu sama dengan 5 dikali, karena tadi ada 10 data berarti 10 ditambah 1 bagi 10, berarti dapatnya 55 per 10 ya, karena 10 tambah 1 adalah 11, berarti dapatnya 5,5. Nah, maka ini adalah letaknya gitu ya, ini letaknya. Kita akan peroleh nilai dari D5. Oh, berarti ini kurang lengkap ya, ini carinya letak. Berarti nilai dari DC5 itu adalah, karena dia 5,5, jadi kita akan dapatnya data kelima ditambah desimal itu 0,5, berarti 0,5 dikali selisih di antara 5 dan 6 gitu, karena 5,5 ada di antara 5 dan 6 gitu. Jadi kita cek data kelima sama data keenam. 1 2 3 4 5 6. Berarti kita akan peroleh di sini D5 itu sama aja dengan 6,3 ditambah setengah dari, berarti 6,7 dikurang dikurang 6,3. Berarti kita akan peroleh di sini 6,3 ditambah setengah dari 0,4. Oh, berarti dapatnya 6,3 ditambah 0,2 gitu ya, karena dibagi 2. Berarti dapatnya adalah 6,5. Jadi jawabannya C gitu ya. Itu untuk desil. Oke, untuk yang nomor 2 di sini mah letak kelompok. Kalau dia letak kelompok itu kita kan selalu cari letaknya dulu. Letak dari desilnya itu adalah ini mah tinggal desil yang keberapa yang kita mau, tinggal dikali sama N aja. Jadi nggak pakai N plus 1. Nah, kalau untuk rumus desilnya itu adalah mirip kayak rumus median atau kuartil, yaitu tepi bawah ditambah, berarti ini I per 10 kali N dikurangin jumlah frekuensi kumulatif atau banyak data sebelum kelas desilnya, nanti dibagi sama frekuensi desilnya berapa dan dikali panjang kelas. Nah, jadi di sini kita akan peroleh gitu ya. Kalau untuk mengolah data kelompok, berarti kita akan selalu cari ya letaknya dulu sih. Berarti di sini kita coba jumlahin dulu. 5 tambah 11 16 tambah 22 38 tambah 34 berarti 72 tambah 25 berarti 97 tambah 17 berarti 114 ya sih. Ya 114 tambah 6 120. Jadi kita akan peroleh letak desil kedua adalah 2 per 10 dari 120. Coret-coret berarti ke 24. Nah, berarti kita cek data ke 24 itu ada di, kita cek yang melebihinya. Ini 16 ke 38 berarti 24 ada di sini. 131 sampai 135. Berarti kita akan peroleh desil 2 adalah tepi bawahnya, berarti 131 dikurangi 0,5 berarti 130,5 ditambah I per 10 N nya adalah 24 dikurang jumlah FK-nya. Berarti karena di sini adalah desilnya, maka FK-nya adalah yang ini 5 tambah 11 alias yang di sini aja yang warna biru ambilnya 16.
Berarti di sini 16 dibagi frekuensi desilnya adalah 22 dikali panjang kelas. Ini ke sini dia selisihnya 5. Begitupun ke sini gitu ya. Berarti dikali sama 5. Jadi kita akan peroleh di sini 130,5 ditambah berarti ini adalah 624 berarti 8 per 8 kali 5 berarti ya. 8 kali 5 adalah 40 dibagi 22. Jadi kita akan peroleh di sini. Kita akan hitung dulu yang desimalnya. Berarti ini sama dengan 20 dibagi 11 karena dibagi 2. Berarti kalau dalam bentuk desimal ini 1,8 sekian. Oke, barusan udah dicek 1,81 ya. Nah, jadi kita akan peroleh di sini nilai akhirnya adalah 130,5 ditambah 1,81. Berarti hasilnya adalah 132,31. 132,31 itu jawaban yang B. Jadi kita nggak perlu ngecek semuanya ya, karena di pilihannya juga pada beda gitu, nggak ada yang sama. Jadi kita dapat desil 2. Jadi ini untuk kalau dia kasusnya data kelompok, tapi kalau data tunggal dia selalu n+1. Berarti kita akan next ke yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 tadi itu ada tentang persentil. Nah, ini cari persentil ke 45. Kalau persentil dia per 100. Nah, maka ini pun harus datanya dirapihin dulu. Paling kecilnya adalah 10. Berarti 10,10. Terus ada 11. Oh, ada. Sorry, ada 8 sama 9. Berarti kita akan peroleh ini geser dulu. Berarti ada 8, ada 9, ada 10, lalu ada 11. 11-nya ada 2. Terus ada 12. Oh, 10-nya juga masih ada, Bang. Ya, di sini agak lama ya. Jadi dipercepat aja mungkin videonya sendiri. Lalu tadi kita udah ngitung bentar. Oke, ini ya. Jadi ternyata ada 15 data dan ini bentuk kalau dia sudah diurutkan ya. Tadi di pause dulu videonya. Nah, maka kita akan mencari dengan yang pertama adalah letak persentilnya. Samping aja deh. Nah, berarti letak PI itu sama kayak desil, cuma dia mah per 100 aja. Berarti dia n+1. Berarti kita akan peroleh di sininya. Karena yang kita cari adalah P65, berarti kok P65, P45 adalah 45 dikali 15 tambah 1 dibagi 100. Berarti kita harus hitung nih, 45 dikali 16 dibagi 100. Ini hasilnya berapa? Ini atasnya akan dapatnya 720 per 100. Maka hasilnya adalah P45 ini 7,2. 7,2 adalah letaknya. Letaknya di antara X7 dan X8 ya. Karena ada koma 2-nya. Nah, lebih tepatnya kita akan peroleh nilai P45 itu adalah X7 ditambah 0,2 X8 dikurang X7. Jadi kita ambil yang awalnya lalu ditambah sama yang desimalnya dari selisih X8 dan X7. Jadi kita cari nih yang ke-8 sama ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita akan peroleh di sini 11 tambah 0,2 dikali di sininya adalah 11 dikurang 11 0 ya. Berarti hasilnya adalah 11 aja. Jawabannya B. Mantap. Ini pertama kalinya juga Bapak nyoba soalnya karena jarang ngajarin yang data tunggal makanya kurang tahu ya. Jadi seperti ini pembahasannya. Kita next ke yang lainnya. Oke, nomor 4 kita back to data kelompok. Berarti kita akan cari letak desilnya dulu. Berarti letak D3 itu adalah 3 per 10 dari banyaknya data. Kita hitung dulu. 8 tambah 10, 18 tambah 2, 8 berarti 46. Ya, 46. Tambah 3, 2 berarti 78. Kemudian tambah 15 berarti 3, 1, 93.
Oh, 100 data ya ternyata. Jadi kali 100, berarti kita akan peroleh coret-coret 30. Nah, berarti data ke-30 ada di oh, berarti yang terlalu adalah ini dari 18 ke 46. Berarti 30-nya ada di sini. Gitu ya. Ini D3. Berarti di 50, 59. Udah deh, kita akan peroleh D3 sama dengan TB ditambah 3/10N dikurang FK dibagi frekuensi D3-nya dikali panjang kelas. Berarti kita akan dapat TB-nya dari sini adalah 49,5 ya. 3/10-nya adalah 30 dikurang FK, berarti yang di sini 18 gitu ya. Berarti di sini dikurang 18 dibagi frekuensinya 28 dikali panjang kelasnya. Kita cek ini selisihnya 10 10 10. Berarti kita peroleh kali 10 ya. Jadi fleksibel ini mah. Mau lihat dari yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, itu lebih mudah. Cari yang lebih mudah aja. Berarti 49,5 ditambah 30 dikurang 18 adalah 12. Berarti 12 kali 10 adalah 120. Ini dibagi 28. Berarti kita akan peroleh hitung manual ya. 120 sama 28. Berarti kita akan sederhanakan dulu mungkin. Kita bisa bagi 4. Berarti dapatnya adalah 30. 120 dibagi 4. Terus 28 bagi 4, 7. Berarti kita akan dapatnya di sini 7 kali 4, 2/7. Gitu ya. Karena 28. Berarti berapa ya 2/7 desimalnya? Ya, kita akan kurang lebih dapatnya di 4,28. Jadi kita peroleh hasilnya 49,5 ditambah 4,28, berarti hasilnya adalah 53,78 sekian. Berarti hasilnya adalah jawabannya yang C. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah dong. Yang susah apa? Ngafalin rumusnya. Tapi ingat, ini rumusnya mirip kayak rumus median atau kuartil. Jadi yakin kok pasti bisa dihafalin. Oke, nah di sini bagaimana dengan data kelompok cari persentil? Mirip kayak yang desil. Jadi kalau dia data kelompok mah tidak ada plus satu plus satuan si letaknya. Jadi kita akan dapat aduh sorak, letak P30 itu adalah 30% itu per 100 dikali banyaknya data. Berarti di sini kita hitung dulu 4 tambah 6 10 15 22 25 30. Cuma 30 guys. Coret nolnya, berarti dapatnya 9. Berarti kita akan peroleh data ke 9 ada di, berarti di sini nih, sebelum 10 ini. Berarti di 15 sama 19. 15 sampai 19, sorry. Berarti kita akan peroleh rumusnya sama kayak desil. P30 sama dengan TB ditambah berarti 30 per 100 N dikurang FK dibagi frekuensi P30-nya dikali panjang kelas. Jadi kita akan peroleh TB-nya adalah 15 dikurangi 0,5 berarti 14,5 ditambah 30 per 100 N-nya adalah 9 dikurang FK-nya karena P30-nya di sini berarti FK-nya ya di atasnya doang 4. Bagi frekuensinya 6 kali panjang kelasnya 5. Berarti kita akan peroleh 14,5 ditambah 9 kurang 4. Itu adalah 5. 5 kali 5 25. 25 dibagi 6. Berarti ini adalah 14,5 ditambah 4,16 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan dapat hasilnya di sini adalah 18,66 dan seterusnya. Berarti jawabannya adalah yang dibulatkan jadi 67. Seperti itu. Jadi mirip-mirip kok rumusnya. Jadi yang penting yakin ya, jangan nyerah duluan. Oke, itu bagian pertama. Kita akan next ke yang selanjutnya. Oke, ini selanjutnya ada tentang cari kuartil data tunggal. Seperti biasa, ini kita harus kita rapihan dulu dan kita akan pause ya videonya. 1, 2, 3. Oke, ini datanya udah diurutkan. Nah, untuk mencari kuartil 1, kita bisa cari kuartil 2-nya dulu, yaitu tengah-tengah datanya. Ini ada 12 data, berarti tengah-tengahnya adalah di sini. Jadi di kirinya ada 6 data, di sini juga ada 6 data. Nah, maka ini Q2.
Q1 itu adalah tengah-tengah dari yang sebelah kiri. Berarti di sini nih. Berarti 19 tambah 21 dibagi 2. Ini dapatnya 40 bagi 2, 20. Kalau mau dicari kuartil 3, berarti di sini. Kuartil 3 sama dengan 37 tambah 40 bagi 2. Berarti dapatnya 77 dibagi 2. Itu adalah 38,5. Gitu. Jadi untuk jawabannya adalah B. Walaupun sebenarnya kalau misalkan nanti kita nggak dapat jawabannya atau rumusnya terlalu banyak, maka kita bisa menggunakan metode yang sama kayak di desil gitu ya. Jadi untuk letaknya itu, untuk yang data tunggal kita pakai yang n+1. Jadi kalau kita menggunakan yang itu, maka kita akan cari letak kuartil satunya, yaitu 1/4 dari n+1. Berarti kita akan peroleh 1/4 dari 12 tambah 1 adalah 13. Berarti dapatnya adalah 4 1/4. Maka nilai dari Q1 nya adalah, bukan 4 tapi 3 ya, karena 4 dikali 3 12. Berarti data ketiga ditambah 1/4 dari data keempat dikurangin data ketiga. Jadi kita akan peroleh ini ketiga, ini keempat. Berarti hasilnya 19 ditambah 1/4, 21 dikurang 19. Itu adalah 2, berarti dapatnya 19 tambah setengah ya. Jadi ini 1/4-nya dikali sama 2 yang di dalam kurung. Berarti dapatnya 19,5. Ini lebih akurat. Cuma ini yang biasa digunakan kalau datanya sedikit gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 2 pun kita bisa jabarin dulu datanya dari terkecil ke terbesar ya. Di sini ada 8, 7, 9. Berarti 7, 8, 9. 10, 10, 10. 10-nya 3. Kemudian ada 11, 11. Terus ada 12, 12. Lalu ada 13, 13. Lalu ada 14, 15, 18. Oke, berarti di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, berarti tengah-tengahnya adalah bagi kiri kanan 7 lah. Berarti tambah 1 bagi 2 8 ya. Berarti 16 bagi 2 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah kuartil 2. Jadi di samping kiri ada 7 data, ini juga ada 7 data. Gitu ya. Jadi kalau tadi jumlahnya ganjil, kita cari kuartil 2-nya tinggal tambah 1 bagi 2 gitu. Oke. Berarti kita akan peroleh tengah-tengah dari yang di sebelah kiri itu adalah yang di sini gitu ya. Karena di kirinya jadi ada 3 data, kanan juga ada 3 data. Ini kuartil 1, berarti ini adalah kuartil 3. Jadi kuartil 3-nya adalah 13. Jawabannya D. Atau nanti bisa coba yang lebih akurat pakai yang ini, warna biru. Oke, kita akan next ke yang selanjutnya. Oke, ini yang nomor selanjutnya ada tentang kuartil 3, tapi bentuk datanya kayak gini. Kayak namanya itu discrete gitu ya, discrete kelompok. Jadi ini mah datanya tuh tunggal. Cuma ada keterangan frekuensinya. Kalau misalkan bingung, ya bisa tulisnya kayak biasa aja ke bawah gitu ya. Nilai itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 2, 7, 10, 11, 6 sama 4. Ini kita bisa hitung ya. Frekuensi kumulatifnya berarti 2 tambah 7 9, berarti tambah 10 19, tambah 11 adalah 30, 36, 40. Jadi ada 40 data. Kita mau cari kuartil 3. Sebenarnya kita bisa pakai cara yang tadi yang ini nih. Tapi biasanya ini digunakan untuk data berapapun sebenarnya. Cuma setelah Bapak coba tadi tuh gak ada jawabannya gitu ya. Jadi kalau di sekolah ternyata akan mengikuti ke rumus yang median. Kalau misalkan datanya ganjil, maka letaknya ya, ini letaknya ada di kalau ganjil itu pakai n+1 gitu, kayak yang di sini. Ini kan 15 data. Berarti kita akan dapat Q1 itu adalah 1/4 dari 15 tambah 1. Jadi 16 bagi 4
4. Berarti data keempat 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau misalkan dia genap gitu ya. Kalau dia genap mah ya langsung aja sebenarnya mah. Tinggal ditambah dibagi 2 aja. Cuma nanti itu apa ya? Misalkan kita ada 10 data. Kalau kita bagi 2 kan 5 ya. Nah, jadi kalau dia genap kita ambilnya yang kelima ditambah yang keenam gitu. Hasil dari dibagi 2 ditambah 1 gitu. Kalau mau ditulis secara abstrak berarti ini adalah tulisnya jadinya xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Kayak gitu. Nah, di sini kita punya 40 data. Berarti kita akan menggunakan rumus yang genap ini. Mau carinya kuartil 3. Berarti kita akan dapat letak Q3 itu sama dengan 3/4 dari si N nya gitu ya, 40. Berarti dapatnya 30. Sehingga nilai dari kuartil 3 itu adalah data ke-30 ditambah data ke-31 nanti dibagi 2. Nah, data ke-30 itu adalah yang di sini. Yang 7 gitu ya. Berarti di sini dapatnya 7 ditambah ke-31 yang selanjutnya berarti. Karena ini cuma sampai maksimal data ke-30 aja. Berarti 31 adalah 8. Bagi 2 dapatnya 7,5. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, ini untuk nomor selanjutnya yang kita bahas. Di sini ditanyainnya adalah kuartil 1 median atau kuartil 2 sama kuartil atas. Berarti kita akan seperti yang di PG tadi. Kita akan coba yang pertama ya. Berarti letak kuartil 1 yaitu 1/4 dari berapa? Ya kita jumlahin dulu. 5 tambah 6 11 tambah 7 18 tambah 9 27 37 tambah 8 berarti 45 51 56 60. Berarti kita cari 1/4 dari 60. Itu akan dapatnya di 15 gak sih? Iya, 15. Terus kita cek berarti data ke-15. Ini ada dari 11 sampai 18. Berarti ada di sini nih. Ini adalah kuartil 1. Berarti di 60 sampai 64. Berarti kita akan peroleh kuartil 1 itu sama aja dengan TB ditambah 1/4 N min FK per frekuensi kuartilnya berapa kali panjang kelas. Berarti tepi bawahnya adalah 60 dikurangi 0,5 59,5 ditambah 1/4 N nya adalah 15 dikurang FK berarti yang 11 ya atau 5 tambah 6. Frekuensi kuartil satunya adalah 7 dikali panjang kelasnya ini ke sini adalah 5. Berarti kita akan peroleh 59,5 ditambah 15 kurang 11 adalah 4. 4 kali 5 itu adalah 20. 20 dibagi 7. Berarti kita akan dapatnya di sini 59,5 ditambah 2, ini 2,85 kurang lebih ya. Berarti kita akan peroleh di sininya 0,35 berarti 62. Itu kalau dibulatkan ya. 8 tambah 5 nya 13 simpan 1 jadi 62. Kalau misalkan kuartil 2 ya berarti kita cek letak Q2. Berarti kita akan dapatnya 2/4 atau setengah N gitu ya, sama aja. Berarti dapatnya di sini 2/4 dari 60 adalah 30. Berarti kita akan peroleh data ke-30 ada di ini 27. Berarti selanjutnya adalah 28 sampai 37. Berarti ada di sini. Ini kuartil 2. 70 sampai 74. Berarti kita akan peroleh nilainya. Q2 adalah TB-nya 69,5 ditambah setengah N-nya atau 2/4 N adalah 30 dikurangin FK-nya. Berarti yang di atas 37 adalah 27. Berarti kita akan peroleh di sini 27 per frekuensinya adalah 10 dikali panjang kelasnya 5. Berarti ini kita akan dapat di 69,5 ditambah 3 bagi 2. Gampang ya kalau ini mah. 1,5 berarti dapatnya 71.
Next berarti yang terakhir kuartil 3 itu dicoba sendiri ya. Kita ya Bapak kasih di sini letak ketiganya. Berarti 3/4 dari 60 itu 45. Berarti kita akan dapat data ke 45 ada di mana 45. Pas di ujung nih. 75 sampai 79. 75 sampai 79. Gitu ya. Nanti dilanjutkan untuk rumusnya. Kita akan next ke bahasan selanjutnya. Terakhir kemungkinan. Oke, nah di sini kita punya sebuah data ya belum terurut ya sih. Jadi kita harus mengurutkannya dulu. Di sini tuh mau bikin katanya diagram batang atau daun gitu. Berarti kita coba urutkan dulu aja ya datanya. Kita pause aja. Oke, ini kita udah mengurutkan si datanya. Jadi di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ada 18 data ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Nah, untuk membuat sebuah diagram batang sama daun tuh kurang lebih gitu ya. Di sini aja deh. Kita akan nulis puluhannya dulu. Nah, jadi pisahkan sama satuan. Di sini puluhan terkecil adalah 20. Berarti depannya 2. Gitu ya. Pisahin. Nah, ambil satuannya. Ini 7 sama 8. Berarti di sini 7,8. Kayak gitu. Berarti selanjutnya yang 30-an. Berarti ini 1 1 6 7 7 9 9. Tulis 2 kali ya yang ada 2. 1 1 6 7 7 9 9. Nanti next ke yang 40-an berarti 0 1 1 3 4 6 6 udah. Next ke yang 50-an depannya 5, satuannya cuma satu aja, 1. Oke. Terus 68 berarti kita akan peroleh di sini 6, ininya 8. Jadi kalau kita hitung di sini datanya tersebar di 30-an sama 40-an ya. Kalau kita hitung apakah ada 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, nice. Jadi ini diagram batang dan daunnya. Nah, nomor yang B kita harus menentukan data terbesar, data terkecil, kuartil bawah, median, kuartil atas. Berarti kita akan dapat ya. Untuk yang B minimalnya itu adalah 27, maksimalnya itu adalah 68. Kuartil satunya berarti kita cek dulu dari kuartil 2-nya dulu. Berarti kita akan peroleh tadi 18 data ya. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Berarti ini adalah kuartil 2. 39 tambah 40 bagi 2 berarti 39,5. Terus kita cek kuartil satunya berarti di sini tengah-tengah ya, kiri kanan 4 data. Ini adalah kuartil 1 36 dan kuartil 3-nya di sini 44. Sudah, seperti itu aja. Nah, kalau misalkan gambar box plot gitu ya. Box plot itu digambar dari 5 elemen ini, minimal, maksimal, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kita udah punya di sini. Bikin dulu aja garis bilangan ya. Ini garis bilangannya kita kan paling gede 68. Paling kecilnya 27. Misalkan kita bikinnya adalah kelipatan berapa gitu biar garis bilangannya. Misalkan ini 25. Berarti ini 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Oke, ini udah cukup nih. Artinya kita tinggal gambar aja. Minimalnya itu ada di 27. Berarti ada di sini lah kurang lebih. Maksimalnya di 68. Berarti kurang lebih di sini. Tengah-tengah, Deng. Nah, berarti kita akan selanjutnya dapat nih kuartilnya. Nah, kuartil berarti kita akan dapatnya 36 ada di sini.
terus 39,5 ada di sini, lalu 44 ada di sini. Nah, kalau yang kuartil ini akan jadi sebuah boxnya. Tengah-tengahnya itu adalah kuartil 2. Ini kuartil 3, ini kuartil 1. Nah, ke ujungnya itu pakai garis aja. Ini adalah maksimal, ini adalah minimal. Jadi box itu menggambarkan persebaran datanya. Berarti ada di antara di sini gitu ya, 3545 lah ya kalau secara kasar. Tapi kalau secara pastinya di sini. Itu kalau yang di sekolah biasanya. Cuma ini entah diajarin atau enggak gitu ya. Untuk box plot itu ada syaratnya. Syarat jangkauan box plot gitu. Ada batas bawah. Kalau batas bawah itu sama aja dengan kuartil 1 dikurangin bisa ditulis sebagainya rumusnya tuh 1,5 ya, atau berarti 3/2 dari kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Jadi kalau secara istilah ini adalah yang disebut sebagai jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan antar kuartil gitu. Nah, jadi kita akan peroleh di sini berarti hasilnya itu adalah Q1-nya 36 dikurangin 3/2. Q3 dikurangin Q1. Oke, kita coba hitung ya di sini. Q3 dikurangin Q1 sama aja dengan 44 dikurangin 36. Berarti hasilnya adalah 8. Berarti kita tulis 8. Berarti 8 bagi 2 4. Berarti dapatnya 36 dikurangin 12 yaitu 24. Nah, artinya nilai minimumnya adalah 24. Nilai yang lebih kecil dari 24 itu kita hilangkan gitu, atau sebagai namanya tuh outlier gitu, alias pencilan gitu ya istilahnya. Jadi kayak data yang anomali lah kayak gitu. Itu kalau untuk batas bawah, tapi di sini kita paling kecilnya 27. Jadi aman nih 27. Ini bisa sebagai batas minimal. Tapi kalau misalkan kita dapatkan misalkan batas bawahnya adalah 30. Nah, artinya kalau 32 inilah sebagai outlier. Jadi ini bukan ditulis kayak garis lurus, tapi pakai titik aja gitu kalau di outlier. Mungkin nanti Bapak bikin contohnya gitu ya. Itu untuk batas bawah. Nah, kalau untuk batas atas kita akan peroleh ini adalah habis. Kalau kuartil 1 mah dikurang, kuartil 3 itu ditambah 3/2 dari Q3 dikurang Q1. Nanti kita akan dapat Q3 nya adalah 44 ditambah 3/2 dari 8. Ya udah, berarti 44 ditambah 12 ya. Berarti dapatnya di sini 60, kok 60 sih? 56. Sehingga 68 itu sebagai outlier gitu ya. Ini outlier. Maka grafik yang paling pas bukan seperti ini gitu ya. Tapi ini kita hapus. Terus kita akan peroleh di sini tuh. Berarti maksimalnya adalah 51. Kenapa? Karena dia ada pada batas sampai 56 gitu. Jadi kita punya batasnya ini dia di antara 24 sampai 56. Berarti 56 itu ada di sebelah sini. Ini maksimal. Nanti kita tarik garis lurus. Nah, gitu ya. Nah, berarti 68 ada di sekitar sini. Itu pakai tanda titik aja. Menandakan kalau dia itu adalah data pencilan alias outlier lagi. Seperti itu ya. Udah berapa kali Bapak ngomong outlier lagi. Jadi itu untuk box plot ya. Kalau yang Bapak pelajari gitu ya. Jadi itu yang paling lengkapnya. Ada batas bawah, ada batas atas gitu. Jadi enggak semata-mata minimal, maksimal, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Seperti itu, udah beres semuanya ya. Untuk tugasnya ya mungkin kalau masih ada yang kurang nanti tanyakan lagi, kita bahas lagi. Oke, sekian, semoga bisa dipahami.